Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jemaah besar bahagia, hari-hari ini kita berada di bulan yang memiliki keutamaan, memiliki banyak keutamaan di dalamnya. Ini sebagaimana yang telah kita pahami, di dalamnya di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala seorang hamba. Kemudian juga di dalamnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba. Dan di dalamnya juga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa hamba itu. Kemudian juga di dalamnya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah juga yang harus kita pahami bahwa keutamaan yang banyak yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan itu harus kita melakukan sebab-sebabnya. Termasuk di antara sebabnya adalah berpuasa pada bulan suci Ramadan. Semakin sempurna puasa seorang hamba, maka akan semakin sempurna pula pahala yang akan didapatkan. Semakin sempurna pula keutamaan yang akan didapatkan. Begitu pula kebalikannya, ketika dia berpuasa tetapi dia melakukan banyak hal-hal yang bisa mengurangi nilai pahala puasanya, maka itu juga akan mengurangi nilai pahala yang akan didapatkan walaupun dia berpuasa pada bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu di antara adat-adat yang wajibnya bagi orang-orang yang berpuasa, ini ada adat yang wajib yang harusnya ada di antara adat yang wajib ini yang bisa membatalkan pahala puasa. Dan di antara adat yang wajib itu pula ada yang bisa mengurangi nilai pahala puasa itu sendiri. Di antara adat yang wajib itu, yang pertama adalah bagi orang yang berpuasa, dia diwajibkan untuk melaksanakan sholat wajib pada bulan suci Ramadan dan juga di luar dari bulan suci Ramadan. Ini adalah merupakan rukun Islam, sama dengan puasa pada bulan suci Ramadan juga bagian daripada rukun Islam. Tetapi sholat adalah merupakan rukun Islam yang kedua, kewajiban terbesar kedua setelah syahadatain. Maka oleh karena itulah ini adalah kewajiban yang ditunjukkan di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah untuk menunaikan sholat, wa aqimus sholat, wa atuz zakat. Banyak disebutkan di dalam Al-Quran, digandengkan antara perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Di dalam Al-Quran banyak tempat disebutkan di dalamnya menunjukkan wajibnya mendirikan sholat. Begitu pula juga ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan
berperang bersama dengan para sahabatnya dalam keadaan peperangan saja. Disebutkan dalam surah An-Nisa, ada sebagian sahabat yang sholat bersama Nabi, sebagian yang lainnya berjaga. Ketika selesai 2 rakaat, maka yang sholat 2 rakaat bersama Nabi kemudian mundur, disempurnakan sholatnya, kemudian datang yang ikut kepada Nabi sholat bagi yang berjaga sebelumnya. Ini dalam keadaan peperangan saja. Sholat berjamaah itu diwajibkan, apalagi dalam keadaan biasa, dalam keadaan aman. Dalam keadaan aman. Begitu pula juga ketika ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang buta, ja'al a'ma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquluni ila al-masjid." Saya tidak memiliki orang yang akan menuntun saya menuju ke masjid. Apa yang kita pahami dari situ menunjukkan bahwa yang dia pahami adalah bagi orang yang memiliki penuntun atau bagi mereka yang sempurna mampu berjalan ke masjid, dia bisa melihat. Yang dia pahami adalah harusnya dia sholat berjamaah di masjid. Makanya dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menuntun saya menuju ke masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam faraqasalahu. Nabi berikan keringanan kepadanya. Falamma walla da'ahu. Tapi ketika dia berpaling, Nabi SAW memanggil dia. Nabi SAW bertanya kepadanya, hal tasma'u nida'a? Hal tasma'u nida'a bisalah? Apakah engkau mendengar panggilan sholat? Dia katakan, nah, iya. Maka Nabi SAW katakan, Pak Ajib, jawablah panggilan itu. Ini orang buta saja diperintah oleh Nabi SAW untuk sholat berjamaah di masjid. Begitu pula juga keadaan yang lainnya, menunjukkan sangat ditekankan bagi orang yang berpuasa atau bagi orang-orang seorang muslim untuk sholat berjamaah di masjid. Nabi SAW dalam kesempatan yang lainnya, beliau berkata kepada para sahabatnya, saya sangat menginginkan kalian sholat. Kemudian ada orang yang mengimami kalian. Setelah itu kemudian saya pergi dengan beberapa orang membawa kayu bakar. Saya akan datangi rumah orang-orang yang tidak datang sholat berjamaah, saya akan bakar rumahnya. Menunjukkan sangat ditekankan bagi mereka laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Dan amalan-amalan kebaikan itu ketika dilakukan pada waktu yang utama itu nilainya, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada bulan suci Ramadan. Pada bulan suci Ramadan ini kewajiban bagi orang yang ada adat yang wajibnya bagi orang yang berpuasa. Kemudian berikutnya di antara adat yang wajibnya yang harus dipahami, diketahui dan ditinggalkan. Kalau tadi dilakukan, ini adalah hal yang harusnya ditinggalkan. Adalah berdusta. Al-Kadhib. Dusta adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu dusta namanya. Kemudian ketika berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu dosanya lebih besar dibandingkan dusta terhadap yang lainnya. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Jangan kalian mengucapkan sesuatu yang disifatkan, apa yang ingin diucapkan oleh lisan-lisan kalian. Yang mengatakan ini, jangan kalian mengucapkan dusta, ucapan yang tidak benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Kemudian mengatakan ini halal, ini haram. Dia mengatakan ini halal, pada itu diharamkan dalam syariat kita. Dia mengatakan ini haram, pada itu dihalalkan dalam syariat kita. Jangan dia mengatakan seperti itu. Kemudian ditaftaru 'ala Allahil kadhiba, hanya karena ingin berbuat dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Siapa yang melakukan demikian? Siapa yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, la yuflihun, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan dunia maupun akhiratnya.
Mungkin ada sebagian orang yang kita saksikan di masa kita sekarang, banyak orang berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi mengatasnamakan dirinya terhadap perkara agama. Mungkin dia dapatkan harta, mungkin dia dapatkan mobil, rumah mewah yang dia dapatkan, tapi itu belum tentu keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia telah merupakan siksa Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, supaya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini sangat berbahaya hal yang seperti ini tanpa disadari oleh manusia. Kemudian juga di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa tidak bolehnya seseorang berdusta, apalagi atas nama Allah dan Rasulnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama saya dengan sengaja, maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya dalam neraka jahanam. Ini ancaman yang sangat besar. Ancaman yang seperti ini menunjukkan bahwa pelakunya adalah dosa besar, melakukan perkara dosa besar. Ini perkara yang wajib yang harusnya kita tinggalkan pada bulan suci Ramadan dan juga selainnya di luar dari bulan suci Ramadan. Kemudian di antara perkara berikutnya yang harusnya kita tinggalkan adalah ghibah. Zikru, yang dikatakan ghibah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikru ka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut terhadap apa yang ada pada saudaramu, apa yang dia tidak senangi, walaupun itu ada pada diri saudara kita. Walaupun itu ada, walaupun dia mungkin orangnya kecil barangkali, tapi dikatakan kecil misalnya, atau hitam dikatakan kalian misalnya, dia tidak senang dipanggil seperti itu. Itu gimana namanya seperti itu. Maka ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afara'aita in kana fi akhi ma'qul?" Bagaimana menurutmu ya Rasulullah, jika apa yang saya ucapkan itu betul ada pada saudara saya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "In kana fi akhi ma taqul faqad ittaqta wa in lam yakun fi faqad bahatta." Jika apa yang kau ucapkan itu ada pada diri saudaramu, itu tidak dikatakan ghibah. Tapi jika tidak ada yang kau katakan, maka itu tidak dikatakan dusta. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perumpamaan bahwa orang yang melakukan ghibah itu sama dengan orang yang makan bagi saudaranya sendiri. Wala yaktabarukum ba'a ayuhibbu ahadukum an yakula lahu akhihi maitan fakarihtum. Jangan kalian saling menggibahi satu dengan yang lainnya. Apakah kalian suka memakan bagi saudara kalian sendiri? Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimerotkan, diangkat ke atas langit, menerima perintah salat, beliau diperlihatkan dengan neraka jahanam. Kemudian dia melihat ada orang yang meniti kuku dari tembaga. Dengan kuku itu dia mencakar mukanya sendiri, dia mencakar-cakar darahnya sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka ini wahai Jibril? Maka kata Jibril, "Haula'i ummatuka yaquluna luhuman nas wa yaquluna fi a'radihim." Mereka adalah umatmu ya Rasulullah. Wahai Muhammad, mereka adalah orang-orang yang memakai daging saudaranya sendiri. Mereka melakukan perkara ghibah. Mereka adalah orang-orang yang menjatuhkan kehormatan saudaranya sendiri. Ini antara perkara yang harus kita tinggalkan, apalagi pada bulan suci Ramadan. Kemudian juga di antara perkara yang harus kita tinggalkan adalah namimah. Namimah adalah menyampaikan ucapan dengan maksud untuk mengadu domba, untuk menjadikan mereka saling bermusuhan, saling membenci satu yang lainnya. Itu namimah. Ancamannya sangat besar. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, "La yadkhuluna al-jannata an-nar." Tidak akan masuk surga orang yang melakukan namimah, mengadu domba. Ini ancaman, bukan berarti dia tidak masuk surga, tetapi itu ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dosanya adalah dosa besar. Ada dosa yang sangat besar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ketika melewati dua kuburan. Ini hadis dari Ibnu Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innahu la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa penghuni dua kubur ini sedang disiksa. Dan dia keduanya tidak disiksa karena perkara yang berat, perkara yang ringan yang dianggap enteng oleh manusia.
Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal bawl. Satu di antara keduanya adalah dia tidak berbersih istinja atau istijmar ketika selesai buang air kecil. Wa kana al-akhar, dan yang berikutnya adalah fakana yamshi bitanimah. Yang lain adalah mereka berjalan ke sana kemari hanya untuk mengadu domba saja. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala melarang keras Nabi mengadu domba saudaranya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa la tuti'u lahallatin mahid." Jangan kalian ikuti orang-orang yang suka bersumpah dan hina. Hambazin masya'in binadih. Jangan kalian ikuti juga orang-orang yang suka mencela. Bukan masya'in binadih. Masya' adalah orang yang sering, selalu, atau kalau dikatakan sering melakukan namimah. Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada hamba-Nya, jangan kalian ikuti orang-orang yang seperti itu, menunjukkan bahwa tercelanya perbuatan orang-orang yang suka mengadu domba saudaranya, bahkan itu termasuk dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela dan menuntut kita untuk senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa fadlu wa ihsan wa ashkuru wa tawfiq wa imtinan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah salam bahagia. Di antara perkara yang harus kita tinggalkan pada bulan suci Ramadan adalah al-ghish, menipu. Itu biasanya banyak terjadi pada pintu jual beli muamalah. Ini juga perbuatan yang sangat dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam bahwa orang-orang yang menipu saudaranya dalam jual beli, maka dia mengatakan bahwa dia adalah bukan golongan kami. Manggosyana falaysa bika. Siapa yang menipu kami, maka dia adalah bukan dari kami. Tipuan banyak bentuknya di dalam jual beli. Apakah dalam bentuknya dia berdusta, atau dalam bentuk yang lainnya dengan dia menipu, dia katakan ini modalnya padahal tidak, hanya segini dan sebagainya, atau dia katakan ini barang yang bagus padahal bukan. Berbagai macam bentuknya. Yang jelas itu adalah bagian daripada tipuan. Ini harusnya kita tinggalkan pada bulan suci Ramadan. Begitu pula di luar dari bulan suci Ramadan. Kemudian juga di antara perkara yang mustahab bagi orang-orang berpuasa, yaitu hendaknya dia ketika berpuasa, maka hendaknya dia makan sahur, dan makan sahurnya adalah diakhirkan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian walaupun karena di dalamnya adalah ada keberkahan. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa walaupun kalian harus minum hanya dengan satu air saja, karena itu menjadi pembeda. Faslu baina siyamin wa siyamin ahlul kitab akalatus sahur. Pembeda antara puasa kami dan puasanya ahlul kitab itu adalah dengan makan sahur. Dengan makan sahur. Ini menjadi pembeda antara puasa kita dengan mereka, dan kita diperintah untuk menyelesaikan ahlul kitab. Diperintah untuk menyelesaikan ahlul kitab. Kemudian makan sahur juga itu adalah makan yang harusnya diakhirkan. Ini sebagaimana dalam hadis riwayat Anas bin Malik. Ketika Anas bin Malik ditanya berapa jarak antara makan sahur dengan sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Anas bin Malik dapat mengatakan bahwa itu jaraknya kira-kira ketika membaca 50 ayat. Menunjukkan bahwa itu sangat dekat. Menunjukkan juga bahwa pada waktu itu adalah waktu yang mustajabah seorang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagian daripada seperti malam yang terakhir. Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang terakhir, bahwa di antara perkara yang mustahab yang harusnya kita lakukan pada bulan suci Ramadan, ketika berbuka puasa, makanya kita mensegerakan untuk berbuka puasa, jangan diakhirkan. Beda dengan sahur. Makanya Nabi SAW mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia itu akan senantiasa dalam keadaan di atas kebaikan selama mereka mempercepat berbuka puasa. Di dalam berbuka puasa juga, di situ juga ada
kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa, kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah taufik kepada kita semuanya. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahliya wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.